kawan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Erni Triwati Semorang dan teman saya Rifka Angelina Spagaria. Di sini kami akan mempublikasikan makalah akuntansi perusahaan jasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sangat penting bagi setiap jenis usaha. Tujuan akuntansi secara umum menyediakan informasi keuangan yang relevan, yaitu mencatat dan melaporkan semua aktivitas keuangan perusahaan seperti pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban. Nah, dalam makalah akuntansi ini, kami akan menjelaskan tentang perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan pelayanan atau jasa kepada konsumen, bukan menghasilkan atau menjual barang berwujud. Artinya, produk utama yang dijual perusahaan jasa bersifat tidak berwujud atau intangible, misalnya kenyamanan, keterampilan, dan keahlian. Salah satu perusahaan jasa yaitu usaha laundry. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa, kami melakukan wawancara dengan salah satu pemilik usaha laundry kecil di daerah sekitar kami. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi terkait aktivitas usaha, pencatatan keuangan, serta transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Hasil wawancara kami dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, usaha laundry ini berdiri sejak tahun 2025 dengan modal awal 19 juta. Layanan utama yang diberikan adalah jasa mencuci pakaian kiloan, setrika, serta dry clean untuk pakaian tertentu. Yang kedua, dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan biaya historis dan penggunaan data transaksi aktual. Semua angka dicatat dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, modal awal dan aset. Pemilik mengeluarkan modal awal sebesar 19 juta yang digunakan untuk membeli mesin, peralatan, perlengkapan laundry. Yang keempat, pendapatan usaha. Setiap bulan, pendapatan laundry tergantung jumlah pelanggan. Jika libur kuliah, penghasilan dapat berkurang. Pendapatan ini hanya berasal dari jasa pencuci pakaian atau tidak ada penjualan barang. Yang kelima, sistem pencatatan. Pemilik laundry masih mencatat secara sederhana menggunakan buku tulis, yaitu mencatat penerimaan kas dari pelanggan setiap hari. Di sini saya akan menjelaskan transaksi keuangan bulan Januari 2025. Yang pertama itu modal awal. Kode akunnya 111 itu kas, jumlahnya 5 juta. Yang kedua, kode akun 114 perlengkapan sebesar 1 juta. Kode akun 126 peralatan besarnya 7 juta. Kode akun 127 mesin besarnya 6 juta. Kode akun 311 modal besarnya 19 juta. Transaksi di bulan Januari. 3 Januari membayar sewa tempat 1 bulan 1 juta. 5 Januari membayar gaji karyawan untuk minggu pertama sebesar 800.000. 7 Januari terima pendapatan jasa laundry minggu pertama sebesar 3 juta. 10 Januari membeli perlengkapan sebesar 500.000. 12 Januari telah menyelesaikan pendapatan jasa dan dibayar secara kredit 1.500.000. 14 Januari menerima pendapatan jasa laundry minggu kedua sebesar 3.500.000. 17 Januari pelanggan membayar piutang sebesar 1 juta. 20 Januari membayar biaya listrik sebesar 500.000. 22 Januari membayar gaji minggu kedua, ketiga, dan keempat sebesar 2.400.000. 24 Januari menerima pendapatan jasa laundry minggu keempat. 27 Januari membayar biaya listrik air sebesar 300.000. 29 Januari pendapatan jasa minggu keempat sebesar 4 juta. 30 Januari pemilik mengambil uang pribadi sebesar 500.000. Dan 30 Januari membeli perlengkapan secara kredit 1 juta. 31 Januari beban penyusunan peralatan sebesar 7%. Setiap transaksi yang dilakukan pada bulan Januari dimasukkan ke dalam sistem persamaan dasar akuntansi dan juga modal awal. Dan di dalam kolom persamaan dasar akuntansi juga dibuat keterangannya. Adapun keterangan yang terdapat di dalam kolom remark itu adalah modal awal, biaya, pendapatan, dan price. Nah, untuk mencari
apakah persamaan akuntansi itu balance, kita dapat menggunakan rumus harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, setelah persamaan dasar akuntansi kami itu, jumlah harta yaitu 30.910.000 dan jumlah hutang dan modal itu 30.910.000. Dua laporan posisi keuangan. Yang pertama itu aset lancar yaitu kas sebesar 14.400.000, piutang 500.000, perlengkapan 2.500.000, sewa dibayar di muka 1 juta. Aset tetap, peralatan 7 juta, mesin 6 juta, penyusutan peralatan 490.000, jadi total aset sebesar 30.910.000. Yang kedua, kewajiban. Utang jangka pendek. Utang usaha sebesar 1 juta. Modal, yang ketiga modal. Modal pemilik itu 19 juta. Laba 11.410.000. Praif 500.000. Total kewajiban dan modal sebesar 30.910.000. Kesimpulan, dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan berdasarkan SAK EMKM sangat membantu usaha kecil seperti laundry dalam melakukan pencatatan keuangan. Melalui pencatatan yang teratur, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangan secara jelas, mulai dari pengambilan keputusan, beban, hingga laba yang diperoleh. Saran, penulis menyarankan agar pelaku usaha kecil terus meningkatkan pemahaman tentang akuntansi sederhana agar laporan keuangan yang disusun lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis di masa depan.